Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di rumah? Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian tetap dapat bisa mengikuti pembelajaran secara online. Baik, kali ini saya akan melanjutkan membahas materi yang berkaitan dengan barisan dan deret. Ya. Nah, nanti barisan dan deret yang akan dibahas itu ada dua, yaitu barisan dan deret aritmetika dan barisan dan deret geometri. Sekarang yang pertama dulu yang saya bahas, barisan dan deret aritmetika. Sebelum membahas deret, saya bahas dulu tentang barisan aritmetika. Apa sih yang dimaksud dengan barisan aritmetika? Jadi kalau kalian sudah belajar mengenai pola bilangan ya di video saya sebelumnya, maka ini adalah kelanjutan dari pola bilangan. Jadi yang dimaksud dengan barisan aritmetika itu adalah suatu barisan bilangan yang suku selanjutnya diperoleh dengan menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan yang tetap pada suku sebelumnya. Jadi pada barisan aritmetika itu suku selanjutnya itu diperoleh dengan cara menambah atau mengurangi dengan bilangan yang tetap atau dengan bilangan yang sama. Nah, perhatikan pola di bawah. Nah, ini saya ambil contohnya seperti pada pembahasan saya pada pola bilangan. Saya ambil barisannya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dari 2 ke 4 itu ditambahkan 2. 4 ke 6 ditambah 2. 6 menjadi 8 ditambah 2. 8 menjadi 10 ditambah 2. Bilangan selanjutnya 10 ditambah 2 menjadi 12. Nah, kalau ditanya bilangan selanjutnya berarti nanti kita tinggal tambahkan 2. Jadi kalau ditanya angka selanjutnya setelah 12 berapa, tinggal ditambahkan 2 aja, yaitu 14 dan seterusnya. Nah, contoh yang kedua, pola yang kedua, 3, 8, 13, 18, 23, 28 dan seterusnya. Nah, kita lihat dari 3 menjadi 8 itu kita bisa tambahkan dengan 5. 8 ke 13 ya, menjadi 13 itu ditambah 5. 13 ditambah 5 selanjutnya adalah 18. 18 ditambah 5 menghasilkan 23. 23 ditambah 5 hasilnya adalah 28. Kalau ditanyakan suku selanjutnya tinggal kalian tambahkan dengan 5, yaitu menjadi 33. Nah, dari dua pola bilangan yang pola barisan yang saya berikan di sini ya, maka ada ada kesamaannya. Jadi antara dua pola bilangan yang ada di atas itu mempunyai kesamaan. Kesamaannya apa? Yaitu selisih antara sembarang suku dengan suku selanjutnya adalah tetap. Maksudnya sembarang suku di sini ya, itu misalkan ini, saya ambil suku 23 ya, suku 23. Nah, selisihnya dengan suku sebelumnya itu sama. 23 suku sebelumnya berapa? 8. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya adalah 5. Nah, kalau kita misalkan ambil 13 sih, angka 13, berarti suku sebelumnya berapa? 8. Nah, selisihnya berapa? 13 dikurang 8. Selisihnya adalah 5. Jadi, suku sembarang dengan suku sebelumnya itu selisihnya sama. Sama dengan pola bilangan yang di atas ya, di atas ya. Kalau misalkan saya ambil 12, berarti suku sebelumnya adalah 10. Nah, selisihnya berapa? 2. Kalau saya ambil 6, berarti suku sebelumnya adalah 4. Kita selisihkan hasilnya juga 2. Nah,
barisan bilangan yang seperti ini itu dikenal dengan barisan aritmetika. Jadi kalau suatu barisan mempunyai selisih ya, itu dinamakan dengan barisan aritmetika. Jadi ini adalah pengertian dari barisan aritmetika. Nah, nanti selisih yang sama itu dikenal dengan beda dari barisan. Jadi namanya selisih antara suku sesudah dan suku sebelumnya itu dinamakan dengan beda. Nah, jika beda dari suatu barisan aritmetika dinotasikan dengan B, maka untuk mencari bedanya, B sama dengan U2 suku kedua dikurang suku ke-1. Atau kalau misalkan, jadi ini tidak harus suku kedua dikurang suku ke-1 ya. Tapi bisa aja misalkan kita ambil suku ke-10. Berarti dikurangnya dengan suku ke-9. Jadi untuk mencari beda tidak harus suku kedua dikurang dengan suku ke-1. Yang penting suku sesudahnya dikurangi dengan suku sebelumnya. Nah, jika suku pertama itu adalah A, kemudian bedanya adalah B, maka untuk barisan aritmetika ya, untuk mencari suku ke N, kita lihat. Kalau suku pertama U1 adalah A, suku kedua berarti A ditambah dengan B. Jadi suku pertama yaitu A ditambah dengan bedanya. Suku ketiga berarti suku kedua yang ini ya, A ditambah B ditambah dengan bedanya. Hasilnya adalah A ditambah bedanya ada 2 ditambah dengan 2B. Artinya 2 dikali beda. Suku keempat berarti nanti suku ketiga ya, suku ketiga berarti yang ini ya, ditambah dengan beda ya. Berarti bedanya ada berapa sekarang? Bedanya ada 3 nih ya, 3 kali beda. Nah, sekarang kalau suku ke N ya, kalau misalkan ditanya suku ke N. Nah, untuk mencari suku ke N atau UN, berarti nanti A ditambah dengan N-1 dikali beda. Kenapa di sini N-1 ya? Kenapa di sini N-1? Nah, kita lihat nih. Kalau di sini 2 ya, di sini 2, bedanya adalah 1. Ini B ini artinya 1B ya, depannya 1. Jadi kalau nggak ada koefisiennya depannya berarti dianggap 1. Kemudian yang ini 3 ya, yang ini 3 berarti bedanya berapa? Bedanya 2. Kemudian kalau suku keempat ya, suku keempat berarti ininya 4 ya, berarti nanti bedanya adalah 3 ya. Nah, makanya kalau suku ke N berarti N dikurang 1. Ini adalah rumus suku ke N pada barisan aritmetika. Jadi diingat-ingat ya, rumus untuk suku ke N pada barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N-1B, di mana A-nya adalah suku awal atau suku pertama, B-nya adalah beda, dan N-nya adalah suku ke berapa dia. Nah, untuk lebih memahami barisan aritmetika, saya kasih contoh soal. Contoh soal yang pertama, suku ke-45 dari barisan 40, 37, 34, 31, 28 adalah. Nah, ini kita lihat, ini barisannya menurun ya. Artinya apa? Artinya dia tidak, jawabannya itu tidak boleh lebih dari 40. 40 kan paling gede artinya. Berarti yang ini, yang A dan B itu jangan dipilih ya. Kemungkinannya adalah C atau D. Nah, yang ditanya adalah suku ke-45. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita cari. Nah, saya tuliskan dulu 40, 37, 34, 31, 28. Kita cari bedanya. Dari 40 ke 37 itu dikurang 3. 37 ke 34 dikurang 3. 34 ke 31 juga dikurang 3. Dan selanjutnya 31 ke 28 dikurang 3. Artinya apa? Suku selanjutnya selalu dikurang dengan 3. Berarti nanti
bedanya adalah negatif 3. Ini adalah bedanya. Ini beda. Atau B-nya. Ya. Jadi B-nya adalah 3. Nah, karena bedanya 3, nah kita lihat suku pertama kan 40. Ya. Kemudian suku ke bedanya adalah negatif 3. Berarti nanti karena yang ditanyakan adalah suku ke 45, berarti kita langsung aja masukkan ke persamaan suku ke N, dimana nanti N-nya itu adalah 45. Jadi 45 itu didapat dari sini nih. Jadi yang ditanyakan suku ke berapanya. Jadi 45 itu adalah suku ke 45. Berarti N-nya adalah 45. Kita tinggal masukkan ke persamaan ini. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali beda. Berarti N-nya kita ganti 45, A-nya diganti 40, N-nya diganti 45 dikurang 1. B-nya negatif 3. Berarti nanti 45 dikurang 1, 44 ya, dikali negatif 3. Ini kita kalikan dulu, hasilnya adalah negatif 132. Berarti nanti hasilnya adalah negatif 92. Nah, kita lihat nih jawabannya. Nah, jawabannya berarti yang C. Semoga kalian paham ya dengan contoh soal. Nah, sekarang soal yang kedua ya. Sebentar. Nah, contoh yang kedua. Diketahui suku kedua dari suatu barisan aritmetika adalah 5 dan suku kelima adalah 11. Tentukan beda dan suku pertama. Yang B suku ke-13 dari barisan tersebut. Nah, cara penyelesaiannya gini. Di situ diketahui suku kelima, ini harusnya suku kedua ya. Ini suku kedua. Suku kedua atau U2 itu sama dengan 5. Sedangkan suku kelimanya adalah 11. Nah, kita cari dulu bedanya. Cara mencari beda, karena yang ditanyakan beda ya. Berarti nanti suku yang nilai suku ke 5 ya, nilainya 11, kita kurangi dengan suku ke 2 yaitu 5. Dibagi dengan urutan sukunya nih. Urutan sukunya 5 dikurang dengan 2. Jadi 5 dikurang 2. Ini adalah letak sukunya atau urutan sukunya ke berapa. 11 dikurang 5, 6. 5 dikurang 2, 3. Berarti 6/3 sama dengan 2. Ini adalah bedanya. Kemudian karena yang ditanyakan itu adalah suku, yang ditanyakan adalah A ya, suku pertama ya, kita masukkan ke persamaan untuk mencari suku ke N. Caranya gimana? Kita masukkan, karena yang diketahui adalah U2 dan U5, kita masukkan ke U2, suku keduanya. Di sini diketahui U2-nya adalah 5. Kita masukkan aja nih. N-nya berarti 2 ya. 2. Kemudian kita masukkan ke rumus yang ini, rumus untuk suku ke N. U2 sama dengan A ditambah 2, N-nya kita ganti 2, dikurang 1. Bedanya 2 ya, bedanya ini, bedanya. Berarti nanti sedangkan nilai U2-nya sendiri itu adalah 5. Nanti kita ganti 5 sama dengan A ditambah 2 dikurang 1 kan 1 kali 2. Berarti nanti 5 sama dengan A ditambah 2, berarti A-nya sama dengan 3 ya. Ini untuk mencari A. Nah, sekarang yang ditanyakan yang B itu adalah suku ke 13 ya, suku ke 13. Nah, berarti nanti gampang aja ya. Karena kita sudah tahu rumusnya ya. UN sama dengan A kali N min 1B, sedangkan N ya itu adalah 13, karena yang ditanyakan adalah suku ke 13, berarti ini adalah N nya. Kemudian B nya 2, A nya 3, udah dicari ya, berarti nanti tinggal masukkan aja nih. 3 ditambah 13 kurang 1 dikali 2, kemudian 3 ditambah 12 kali 2, 3 tambah 24. Berarti nanti hasilnya adalah 27. Demikian penjelasan saya.
tentang barisan aritmetika beserta contoh soalnya. Saya akhiri, wassalamualaikum.